Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Walaupun kembali secara online, tapi saya yakin dan percaya sukacita kita tetap sama, amin. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir untuk saya, dia lahir untuk saudara. Kita harus bersukacita, amin. Puji nama Tuhan, kita mau beribadah, kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami boleh mengetahui bahwa begitu Engkau mencintai kami ya Bapa, kami bersyukur untuk anak-Mu yang Engkau anugerahkan ke dalam dunia ini untuk menebus kami ya Bapa. Kami sungguh bersuka cita untuk kenyataan yang kami terima ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang, kami bawa hati kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau ya Bapa. Bila sekiranya Tuhan kuasa-Mu boleh mengalir di tempat kami beribadah saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar telah dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah, amin. Kita menaikkan pujian ini dari awal di hadapan Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna
lawatan-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, semuanya mungkin bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu semuanya jadi. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Dalam-Mu kami ada hidup, dalam-Mu kami menjadi terang ya Bapa. Kegelapan sirna, kegelapan hancur. Haleluya, haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yesus jamah kami, Yesus jamah kami ya Bapa. Mengalirlah hadirat-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan, kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, glory bagi-Mu. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Terima kasih. Angkat tangan kedua-dua di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Shalom semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik semua saudara.
Dan hari ini kita telah beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Dan menjelang menyambut Natal, biarlah sukacita dari Tuhan berlimpah-limpah buat kita semua. Dan sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu segala kasih dan kebaikan yang Engkau berikan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita dari surga semakin berlimpah-limpah di hati kami semua ya Bapa. Dan kami tetap bersyukur kepadamu dengan segala keadaan yang kami terima hari-hari ini Tuhan. Kami tetap percaya perlindunganmu sempurna. Kasih Allah begitu nyata buat kami semua. Dan kami memelihara kami Tuhan. Baik dalam segala keluar dan masuk kami Tuhan. Engkau terus menjaga kami, membimbing kami Tuhan. Dan beri kami kekuatan selalu ya Allah. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus beri kami pewahyuan yang baru, hikmat daripadamu, dan penerangan daripadamu ya Roh Kudus. Supaya kami boleh mengertikan firman-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom. Nah saudara, melanjutkan dari minggu lalu, kita masih dengan tema God is able, saudara, di mana Allah sanggup melakukan segala-gala perkara dalam kehidupan kita. Dan menjelang Natal ini, banyak mungkin orang berpikir, kita harus pakai baju baru, terima kado yang luar biasa di depan Tuhan, dan segala-galanya serba baru, saudara. Tetapi sesungguhnya tema Natal itu yang sesungguhnya bukan hal-hal yang baru secara fisik, tetapi hal yang baru di hati kita, saudara. Itu yang Allah utamakan di hati kita semua. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan juga menerima ini dan melakukannya dalam kehidupan pribadi. Bukan mencari barang-barang baru ataupun baju baru dan segala macam, tetapi senantiasa memperbaharui hati kita di depan Tuhan. Nah, mari kita bersama kita lihat dan kita dengar firman Tuhan dari God is able, dari bagian yang kedua ini, di mana saya membahas tentang pekerjaan Allah yang membawa sukacita buat umat Tuhan. Saya percaya kehadiran Allah ke tengah-tengah manusia ini merupakan alasan manusia seharusnya untuk bisa bersukacita. Kenapa saudara? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah pencipta alam semesta ini mau menyamakan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Ya, peristiwa Allah menjadi manusia yang lebih sering kita kenal dengan sebutan inkarnasi, saudara ya. Ini beda dengan reinkarnasi. Nah, kalau reinkarnasi tidak ada dalam ajaran dari agama Kristen atau kekristenan, saudara. Tapi inkarnasi itu hanya satu dilakukan, yaitu hanya satu pelakunya, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, inkarnasi Allah ini sungguh luar biasa untuk kita semua, sehingga kita melihat Allah itu bukan lagi sosok yang jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia. Allah bukan lagi sosok yang disembah tanpa kita ketahui identitas wujudnya. Karena selama ini manusia menyembah Allah dengan meraba-raba seperti apa ya sifat Allah itu. Bagaimana pribadinya, bagaimana karakternya, saudara yang sesungguhnya. Tetapi dengan kehadiran Allah ke tengah-tengah dunia ini menjadi sama seperti manusia, Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia supaya kita sebagai manusia bisa lebih memahami sifat, karakter, dan pribadi Allah dari sisi pandang manusia. Sehingga manusia bisa menyembah Dia, memuji Dia, berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Matius 1 ayat 23. Dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di sini dikatakan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya apa saudara? Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, kalau orang-orang bule biasanya sebutnya God with us, ya saudara. Ya, maksudnya apa tuh, saudara? Maksudnya Allah memberi kita kekuatan, keyakinan, pengharapan di dalam menghadapi hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Sehingga hati dan jiwa kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, Allah menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan?
Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Tidak ada, saudara. Karena dialah sumber pencipta kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia mengerti keberadaan kita dan apa yang kita perlukan, saudara. Bahkan hal-hal yang terkecil pun Tuhan tahu dan Tuhan sediakan terbaik buat kita semua. Nah, kalau kita buka di Mazmur 23 ayat 4, seringkali kita dengar ya, tentang Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di situ garis bawah kata engkau besertaku. Ya, Tuhan beserta kita. Karena apa nih? Ada gadanya, ada tongkatnya yang menghibur kita, yang memberi kita kekuatan. Kita tahu kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Allah menyertai kita. Kita tidak usah takut apapun juga, kan masalah apapun juga, ya. Mungkin kita menghadapi Goliat di dunia ini yang dengan segala macam perawakannya, segala macam problemanya, masalah-masalah yang ada, tapi kita tidak gentar karena apa? Ada kuasa Allah yang menyertai umat Tuhan. Dia adalah Immanuel yang juga penembus dosa manusia. Sebagai sang penembus dapat memenuhi syarat untuk menanggung hukuman karena dosa kita dan membawa keselamatan, maka di dalam dirinya ia harus sepenuhnya manusia. Ia harus tidak berdosa dan sepenuhnya ilahi. Itu yang terdapat dalam Ibrani 7 ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi kalau kita lihat, saudara, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini dari seorang perawan Maria itu memenuhi 3 syarat. 3 syarat yang tadi saya sebutkan, saudara. Ya, di mana dikatakan ia harus sepenuhnya manusia. Syaratnya apa? Oh, Yesus lahir dari seorang manusia, yaitu seorang perawan, ya, seorang wanita, lahir dari seorang wanita, ya, itu manusia, saudara. Yang kedua, dikatakan tidak berdosa. Nah, lahir tanpa dosa tidak ada. Semua manusia yang lahir kedua ini punya dosanya. Begitu dia keluar dari rahim sang ibunya, dia sudah punya dosa asal, saudara. Tetapi yang namanya Yesus, ketika dia lahir tanpa dosa. Karena apa, saudara? Karena dikandung oleh Roh Kudus, ya, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ia sepenuhnya apa, saudara? Ia sepenuhnya ilahi. Artinya apa? Ia lahir, saudara, sepenuhnya ilahi karena tidak dikandung secara alamiah, melainkan secara adikodrati, di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Immanuel. Artinya apa, saudara? Melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, yang susah, yang tidak tahu gimana. Oh, Allah di sana, kita di sini, saudara, bukan. Tetapi Allah itu dekat. Tetapi kini melalui Yesus yang hadir di tengah-tengah kita semua, ya, dia Allah yang dekat dengan kita, yang mau mendengarkan doa-doa kita dan yang tahu kebutuhan hidup kita, saudara. Bila kita menyadari bahwa Allah mau hadir ke dunia ini menyertai kita, seharusnya kita memberikan respon yang benar di hadapan Tuhan dengan bersukacita, gembira, girang, bahkan kalau perlu kita tertawa di hadapan Tuhan. Karena apa? Allah mau menemui kita, manusia ini, sehingga manusia juga bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Allah bukan lagi sesuatu sosok yang menakutkan, sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi adalah Allah yang kita kenal. Karena dia turun ke dunia
sebagai manusia. Dan jika Allah sudah menjumpai umatnya, tak heran pula dia pun pasti akan menyatakan kesanggupannya ke dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang manusia mungkin pikir, mustahil, nggak mungkin. Tapi ternyata bersama dengan Allah, beserta dengan Tuhan, Allah sanggup melakukan segala sesuatu bagi umatnya. Apalagi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Apalagi kita adalah anak-anak Allah, saudara. Ada beberapa contoh dalam Alkitab dikatakan ketika Allah menyatakan kesanggupannya kepada mereka, ya, mereka bersuka cita, bergembira, bahkan tertawa di hadapan Tuhan. Contohnya adalah Abraham dan Sarah, saudara. Ketika kita tahu bahwa dalam Alkitab bahwa Abraham ini dan Sarah ini sudah umurnya uzur, saudara, ya, sudah tua sekali, ya. Bahkan dikatakan sudah berumur lanjut sekali, tapi Sarah belum mempunyai keturunan dan dikatakan Sarah ini mandul, saudara. Ya, tetapi kemudian Allah menyatakan janjinya kepada Abraham bahwa lewat keturunan Abraham semua orang-orang di muka bumi ini akan diberkati Tuhan. Ya, nah kalau Abraham belum punya keturunan satu pun, bagaimana bisa diberkati semua keturunan yang ada di muka bumi ini? Tapi ternyata kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman, tidak satu pun yang bisa menggagalkannya, saudara. Abraham tertawa ketika mendengar dari Allah bahwa Sarah istrinya ini di usia tuanya akan melahirkan anak. Begitu juga dengan Sarah, ya. Istrinya ketika mendengar tentang ini juga dia tertawa, saudara, ya. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Buat manusia itu mustahil, ya. Seorang nenek-nenek bahkan dikatakan sudah mandul, kok bisa punya anak? Dari mana gitu, ya. Kalau manusia secara kedokteran juga mungkin mustahil, saudara, ya. Tapi ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan waktu janji Allah nyatakan buat mereka, mereka tertawa. Bahkan waktu anaknya lahir Ishak, Sarah pun tertawa, ya. Bahkan Ishak dikasih nama, ya, tertawa. Ya. Artinya itu tertawa, saudara. Nah, Allah membuat Sarah tertawa dan semua orang mendengarnya tertawa. Mari kita sama-sama lihat di Kejadian 17 ayat 17, saudara. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari firman Tuhan ini, Abraham tertawa dalam hatinya, saudaranya, dan berkata dalam hatinya, apa mungkin dia sudah berumur 100 tahun dan istrinya itu yang sudah berumur 90 tahun ini bisa punya anak lagi, bisa punya anak. Hah, bagi manusia itu tidak masuk akal. Bagi manusia tidak mungkin. Nah, juga kita lihat, ya, bagaimana respon dari Sarah ini di Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ya. Nah, kata tertawa di sini, saudara, sebenarnya diartikan tertawa sampai terbahak-bahak, saudara. Mungkin orang kalau tertawa terbahak-bahak, sampai terbahak-bahak seperti itu, saudara. Ya, karena apa? Waduh, ini kayaknya nggak masuk akal. Ini kayaknya mungkin Allah bercanda ini. Ya, mungkin Allah ingin menghibur dia karena dia sudah uzur umurnya. Ya sudahlah, mungkin dikasih hiburan di masa tuanya seperti itu. Mungkin dia dengarnya seperti itu. Tapi satu hal, kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah berjanji, dia tidak akan menarik ucapannya, saudara. Ya, saudara. Nah, kemudian dikatakan di Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saudara, kalau Allah sudah menyatakan kesanggupannya, maka, ya, membuat orang yang menerima anugerahnya itu akan bersuka cita. Memberikan ekspresi terheran-heran dengan kuasa Allah. Sampai berkata,
Wow, kok bisa ya gitu ya. Ini semua bisa karena Allah, bukan karena manusia. Disitulah Allah menunjukkan kuasanya buat kita kalau Allah beserta kita, saudara. Nah, hal yang kedua, ya contoh kedua ini adalah Maria. Maria kita tahu adalah ibu ya secara fisik dari Yesus, Tuhan Yesus. Maria sangat bersuka cita, bahkan dia melompat, saudara. Waktu sukacitanya itu mendengar berita dari malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan seorang Mesias. Seorang yang diurapi, anak Allah yang maha tinggi. Dan tidak hanya itu saja, dia juga mendengar kabar bahwa saudara sepupunya Elizabeth ya, yang dikatakan sudah mandul, yang sudah tua juga, saudara ya, pada saat itu akan mengandung. Waduh, ini dua berita yang luar biasa yang Maria dengar saat itu dari Gabriel ya, dari malaikat Gabriel yang membawa pesan Allah, dan itu membuat dia excited, membuat dia bersukacita, bahkan sampai melompat, saudara. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 47, dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kata bergembira di sini, di ayat ini, berasal dari kata Yunani egaliasen. Egaliasen dari kata dasarnya agaliau. Artinya to jump for joy. Melompat sukacita. Sangat bergembira, saudara. Nah, itu contoh dari apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Lalu yang ketiga, contoh ketiga, dikatakan seluruh bangsa pun bersukacita. Kapan itu ya? Bahkan bumi tertawa, bumi bersukacita karena Allah menganugerahkan Yesus, anaknya, kepada semua bangsa di muka bumi ini. Dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, malaikat mengatakan wanti-wanti kepada yang mendengarnya, gembala-gembala yang mendengarnya saat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk para gembala yang saat itu mendengar, bukan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi di zaman itu saja, tetapi dikatakan untuk seluruh bangsa. Seluruh muka bumi ini, orang-orang yang ada di muka bumi ini akan bersukacita karena apa? Kehadiran Sang Juru Selamat, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, ya, di ayat yang sama Lukas 2 ayat 10 ini dikatakan, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Nah, kabar sukacita ini adalah kabar kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Ini adalah sukacita yang besar. Ya, keselamatan dari Allah itu sedang digenapi di dalam diri Yesus. Nubuatan-nubuatan dari zaman para nabi ya digenapi pada kelahiran Yesus Kristus. Sehingga setiap manusia yang menerima pengampunan dosa akan menerima hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini ya telah lahir bagimu Juru Selamat yang menyelamatkan kita, yaitu Kristus, saudara. Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita lihat ya saudara, dari peristiwa para gembala ini didatangi oleh malaikat-malaikat dalam jumlah yang sangat besar ini, mereka memuji-muji Allah pada peristiwa penyampaian kabar sukacita ini di padang gembala. Mereka ketemu dengan para gembala itu, menunjukkan bahwa hal ini pun menyukakan hati Allah Bapa di surga,
menggambarkan bagaimana Allah Bapa itu sangat bersukacita ketika anaknya Yesus Kristus turun ke dunia ini bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Ini misi Allah yang luar biasa supaya semua manusia diselamatkan. Supaya manusia yang tadinya sudah terpisah jauh dari Tuhan karena dosa, akhirnya akan dibawa kembali kepada Allah lewat karya penyelamatan Yesus Kristus kepada umat manusia. Ya, ini misi besar dari Allah kepada kita semua, dan Allah sangat bersukacita, Allah sangat exciting sekali dengan hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki kembali. Bukan karena inisiatif kita manusia, tetapi semua karena inisiatif dari Allah sendiri. Ya, itu dikatakan dalam Lukas 2 ayat 13, dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Ya, katanya, lanjut ke ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita sering dengar lagunya, saudara. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ya, kita lihat di sini banyak orang bersukacita ketika mendengar kabar tentang kelahiran Yesus ke dunia ini. Yang menunjukkan bahwa Allah mau bersama-sama dengan umatnya. Allah hadir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan kita. Allah ingin menunjukkan kasihnya kepada kita, dan Allah ingin menunjukkan mujizatnya kepada kita. Tetapi kalau kita lihat juga di sini ada orang-orang juga yang tidak bisa bersukacita ketika kabar tentang kehadiran Allah ke dunia ini, dia mendengarnya, dia tidak bisa bersukacita. Ya, malah dia mencoba mencari cara bagaimana supaya ini digagalkan, ini ditiadakan, saudara. Mungkin saudara kalau baca Alkitab itu ada yang bernama Raja Herodes. Dia terkejut ketika mendengar kabar tentang lahirnya raja orang Yahudi, dan sepertinya merasa mendapat saingan baru. Waduh, dia pikir ini Allah siapa ini gitu ya, mau jadi manusia, mau nyaingi saya gitu ya. Dia mau cari-cari caranya bagaimana, dan akhirnya kita dengar kabar di firman Allah, banyak bayi-bayi di Bethlehem itu dibunuh. Ya, pada saat kelahiran Yesus Kristus sekitar umur 2 tahun, saudara, karena dia tidak suka merasa tersaingi. Ya, merasa curiga, merasa iri, saudara. Nah, begitu juga selain Herodes, juga ada ahli Taurat. Ahli Taurat ini orang yang selalu mempelajari Taurat, yang selalu mempelajari kitab-kitab yang ada, selalu mempelajari kitab-kitab para nabi, dan menyelidiki bahwa dari Bethlehem akan lahir seorang Mesias. Tetapi sudah tahu ada di dalam kitab Taurat, mereka anggap remeh, anggap nggak ada, saudara, dan tidak berusaha untuk mencari, dan tidak berusaha untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Ini, saudara, orang-orang yang tidak bisa bersukacita atas kehadiran Tuhan adalah orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, segala urusan saya harus terpenuhi dulu. Segala kebutuhan saya harus lebih dulu. Ya, orang lain nanti dulu. Mau Allah mau gimana, pokoknya saya dulu dan saya dulu gitu ya. Orang ini adalah orang yang egois, tidak bisa bersukacita bersama-sama. Orang ini seperti adalah orang yang iri hati, orang yang curigaan, orang yang menganggap remeh janji-janji Tuhan atau firman Tuhan. Dan orang yang tidak mau membuka hatinya untuk menerima kasih, kebaikan, dan mujizat Allah dalam kehidupannya. Sangat disayangkan kalau kita tidak bisa bersukacita saat kita mendengar kabar kehadiran Allah tengah-tengah dunia. Ya, mari kita coba sama-sama introspeksi diri kita masing-masing, pribadi pas pribadi saat ini. Bagaimana
menyambut Natal ini? Apakah ada sukacita atau saudara bersedih hati? Saudara bermuram durja, aduh gimana ya, sedih dan segala macam. Kalau saudara mengukur segala sesuatunya dengan barang, baju baru, uang dan segala macam, ya, itu tidak bisa dinilai seperti itu, saudara. Maka sukacitamu adalah sukacita yang fana. Tetapi kalau engkau menyadari bahwa, oh saya bersyukur di Natal ini Allah mau turun ke dunia. Allah mau hadir ke tengah-tengah dunia, menyertai hidup saya. Alangkah senangnya saya. Jadi saya merasa saya tidak sendiri. Dalam segala masalah apapun yang saya lewati, Allah menyertai saya. Allah memberi saya kekuatan. Kalau saudara lihat juga dalam Alkitab, orang Majus yang tinggalnya berada jauh dari tempat kelahiran Tuhan Yesus, sudah tahu tentang kabar kelahiran Mesias ini, tidak tinggal diam. Wah, nggak jauh nih, susah ke sana. Enggak. Tetapi apa yang dilakukan oleh para orang Majus ini? Mereka berusaha datang ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Datang untuk menyambut kedatangannya Sang Juru Selamat ini. Bahkan datang tidak dengan tangan yang hampa. Dia membawa emas, kemenyan, dan mur, saudara. Walaupun harus menempuh jarak yang sangat jauh sekali, tetap sukacita itu ada di hati mereka. Tetap keingintahuan mereka, ya, seperti apa Sang Juru Selamat, ingin bertemu muka dengan Allah sendiri yang turun ke dunia. Saya tahu saudara, selama masa pandemi COVID-19 ini, ya, ini seluruh negara-negara ini atau seluruh dunia lah, saudara, ya, mengalami kerepotan, ya, mengalami kesulitan juga, ya. Ada beberapa negara yang mengalami resesi dalam ekonominya, bahkan ada yang orang berdagang atau berusahanya susah. Tapi kita juga mendengar ada orang-orang yang Tuhan berikan kreativitas yang luar biasa sehingga tetap bisa berjalan usahanya lewat media-media online, saudara. Banyak orang-orang takut, stres, depresi dan segala macam, ya. Jadi manusia kehilangan sukacita. Karena sukacitanya diukur dengan materi. Sukacita kita tidak bisa diukur dengan materi, saudara. Sukacita di hati kita tidak bisa diukur dengan seberapa banyak harta yang sudah engkau kumpulkan. Seberapa banyak mobil yang sudah engkau beli, ya. Seberapa mewah rumahmu, bukan seperti itu, saudara, ya. Tapi saudara, sukacitamu itu adalah ketika engkau mengetahui Allah hadir menyertai kita. Saya tuh tenang, saya pun tenang, saya tidak khawatir. Seperti domba yang berada bersama sang gembalanya. Dalam segala hal apapun juga ada gembala saya beserta saya. Saya tidak perlu takut apapun juga. Yang ada saya tetap bisa bersukacita di tengah-tengah masalah yang ada ini. Tetap bisa bersukacita di tengah-tengah mungkin ada gejolak dalam segala hal. Mungkin penyakit kita kah, mungkin ekonomi kita kah, mungkin hubungan kita kah apa, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Mari saudara, di bulan yang penuh sukacita ini, biarlah kita selalu diingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah kesukaan besar karena Allah mau hadir di dunia ini menyertai kita. Allah mau datang ke dunia dalam berupa manusia untuk menunjukkan kepeduliannya kepada manusia. Allah mau datang ke dunia, hadir ke dunia, artinya apa? Dia juga mau hadir dalam kehidupan kita, saudara. Bukan cuma turun ke dunia, lalu naik lagi, saudara. Tetapi juga menyatakan bahwa Allah selalu mau hadir bersama-sama dengan kita, menemani kita, menyertai kita. Jadi buanglah ketakutanmu, kecurigaanmu, keegoisanmu, kemarahanmu, keiri hatianmu, ketidakpedulian kita sehingga kita tetap bisa bersukacita. Karena tahu bahwa Allah beserta kita dan Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib bagi umatnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan yang menyertai kita selalu, maka Allah memberikan kuasa kepada kita. Yang sakit pun akan Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan akan Tuhan sediakan yang terbaik buat keperluan hidup kita. Ya,
Dan segala pergumulan-pergumulan apapun juga yang ruwet akan Tuhan bantu untuk selesaikan, asal kita juga mau menyertai Tuhan, dipimpin oleh Allah dan dilindungi oleh Tuhan. Amin saudara. Biarlah sukacita Natal tetap menyertai kita semua dan kita boleh bergirang walaupun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Tuhan Yesus berkati semua saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau turun ke dunia ini menjadi sama seperti kami, seperti manusia. Supaya kami bisa lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengenal pribadi-Mu, lebih mengenal sifat-Mu, mengenal kasih dan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Allah turun ke dunia ini dalam wujud Yesus Kristus untuk menunjukkan kepeduliannya buat kami semua. Kami bersyukur bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami tahu bahwa Allah beserta kami. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami. Bahkan dalam segala kesesakan kami, dalam sakit penyakit kami, Allah tetap menyertai kami. Allah menghibur kami, Allah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami dikala berkekurangan, Engkau sediakan terbaik buat kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Biar dalam menyambut Natal ini Tuhan, biar hati kami tetap bisa bersuka cita. Karena yang kami lihat dan kami ukur segala sesuatu bukan dari segi materi ya Bapa. Tetapi yang kami ukur adalah Allah menyertai kami. Allah sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Biarlah berita sukacita Natal ini, firman Tuhan sudah disampaikan ini termeterai di hati kami semua. Kepada semua setiap keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Dijaga dari segala mara bahaya. Dan Engkau beri kesehatan buat kami semua. Dan sukacita dari Allah berlimpah-limpah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan kami melindungi negara ini dengan segala kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada pihak manapun juga yang bisa mengacaukan negara ini Tuhan. Kami percaya semua ini karena berkat perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Engkau turut campur menjaga dan kuasa-Mu ya Bapa terjadi buat negara Indonesia ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke. Sehingga tidak bisa terpecah belah oleh hal apapun juga ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kalau saat ini vaksin untuk COVID-19 sudah tiba di Indonesia dan bisa didistribusikan di seluruh Indonesia Tuhan untuk tahun depan ya Bapak. Biarlah pendistribusiannya bisa berjalan lancar dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa menyembuhkan banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan ucap syukur berkati pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajaran aparatnya semua yang membantunya ya Bapak, bisa bekerja sama satu dengan lain untuk memajukan negeri Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Pontianak, kami berdoa untuk Kuburaya, kami berdoa untuk Kalimantan Barat, biarlah terjadi keamanan, damai sejahtera berlimpah-limpah buat kami semua. Dan terutama menjelang Natal ini banyak gereja-gereja yang mengadakan ibadah-ibadah Natal. Engkau terus menjaga mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga Tuhan. Karena kuasa darah Yesus Kristus melindungi kami semua. Karena pasukan-pasukan malaikat Allah Kau utus untuk menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah hari ini kami memperoleh berkat terbaik daripada-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi yang bekerja, berusaha, yang sekolah, yang kuliah. Engkau berkati semua dengan berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang terbaik. Kita semua tadi berkatin Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara kasih, dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati semua dan biarlah sukacita, damai surgawi berlimpah-limpah buat kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom.